siapa yang memimpin doa mengawali? Pak. Silahkan Gus Bagas. Gus Bagas. Lurusan Gus. Pak Guru dan teman-teman semua, sebelum memulai Meet hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan, keagamaan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru mute. Pak. Pak Guru mic-nya. Terima kasih. Sekarang kita akan langsung berdiskusi. Apa permasalahan anak-anak sampaikan di sini. Khususnya permasalahan terkait dengan pembelajaran ya. Pak, perut saya sakit Pak. Ini saya di rumah gini ya, itu beda itu ya. Silahkan, Bapak mungkin bisa bantu. Pak, terlalu susah nih Pak, gimana caranya? Ya, boleh, silahkan. Silakan on kamera semuanya. Belum ada share screen. On kamera semua. Pak Guru ingin melihat wajah-wajah cantik-cantik, wajah ganteng ini semua ini. Wow. Dia dengan ini hampir sama ini mukanya ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Lanang mungkin ada yang ingin didiskusikan. Nah, biasanya Lanang itu sering dia Pak Guru itu biasanya. Suaranya lembut suaranya. Makasih Pak Guru. Nggih. Yo. Silakan waktu untuk anak-anak sekarang semua. Silakan pergunakan dengan baik waktu anak-anak. Swastiastu senja. Swastiastu senja. Selamat bergabung. Swastiastu Pak Guru. Silakan Pak Guru berikan ruang, waktu, ruang, kesempatan pada anak-anak. Mungkin sama teman atau sama Pak Guru langsung boleh. Oke, bisa. Pak Guru. Pak Guru, Lanang mau tanya faktor tadi 78 adalah
berapa? Oh, nggih. Bagus. Ada yang mau gini? Nah, ada nggak di sini menjadi orang pemberani yang mau jadi guru? Saya bisa. Kemarin saya belajar. Sekarang saya mau tunjukin. Saya mau bantu teman saya. Nah, boleh kok share screen, boleh? Sama seperti Pak Guru, nak. Yuk. Sama seperti Pak Guru. Anak-anak bisa share screen. Nanti Pak Guru pandu. Atau Pak Guru langsung dulu ya. Ya. Ya, baik Pak Guru langsung dulu. Pak Guru izin share nih. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Pak. Terlihat di layar anak-anak? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat, Lihat, Pak. Lihat, Pak. Sebenarnya apa yang anak-anak sudah kerjakan dan udah unggah di kelas, Bapak sudah perhatikan. Bahkan ada yang kreatif membuat tabel, seperti Gus Yogi, tabel dibuat kreatif sekali menggunakan Excel, misalnya bagus. Kemudian Senja juga sudah kemudian Gus Bagas dia memanfaatkan laptop untuk membuat sebuah lembar kerja. Itu sudah bagus, sudah mulai ke arah kemajuan. Jadi biasanya menggunakan tangan, sekarang sudah karena didukung dengan alatnya juga ada, jadi bisa dimanfaatkan itu. Sangat bagus sekali. Bapak apresiasi bagus itu gininya. Bapak sudah lihat kemarin. Nah, sekarang kita akan ke apa yang sudah ditanyakan oleh salah satu teman anak-anak, Lanang. Ya. Tadi pertanyaannya faktor dari apa tadi pertanyaannya? 78. Faktor dari 78. Nah, kalau teman anak-anak itu Bapak perhatikan di lembar jawabannya ada yang menggunakan tabel, bisa bagus, nak. Banyak cara, nak. Ada yang menggunakan secara biasa, bisa juga. Atau Bapak di sini menggunakan dengan pohon faktor saja. 30. Nggih. Di sini berapa, Repan? 13. 13, ya. Jadi faktor dari 78 itu yaitu bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya 78, yaitu 1, kemudian apa lagi? 3. 3. 13. 2 dulu ya. 2 dulu ya. 2. 3. 3. 13. 13. 39. 39. Ya. Ini namanya faktor, nak. Ini namanya faktor. Ini disebut dengan faktor. Sering membingungkan, nak. Ada faktor, ada faktorisasi prima. Nah, beda itu. Ini faktor namanya. Ada faktor prima gitu.
Nah, ini faktor saja ini. Nah, kalau dia faktorisasi primanya dari 78 itu, ini jadinya dia nak 78. Kalau dia faktor primanya ini aja dia 2, 3, Lanang coba berapa bisa? 13. Nih, 13. Bagas cekatan dia udah paham ya Gus Bagas. Ya berarti senang dia matematika itu Gus Bagas. Nah, ini namanya faktor prima. Ya, faktor. Ini kan faktor ini. Ada di sini angka 2, 3, 13-nya ada di sini. Ada di faktor. Tapi faktornya lagi menciut faktor prima. Nah, kayak gitu. Nah, ini faktor prima. Kenapa disebut faktor prima? Karena 2, 3, 13 ini bilangan prima yang kemarin kita sudah pernah singgung atau diskusikan. Ini disebut faktor prima. Nah, sekarang ada lagi satu. Ini Bapak tulis di sini biar anak-anak bisa mungkin catat atau mungkin nanti videonya Pak Guru bagikan. Ini namanya faktor apa, Nak? Prima. Prima Pak. Nih, bagus anak-anak. Faktor prima ini. Sekarang ada lagi satu, apa lagi satu, Nak? Faktorisasi prima. Ya, faktorisasi primanya ya ini. 2 2 dikali 3 Nih, 3 dikali 13. dikali 13. Ini namanya faktorisasi prima. Namanya faktorisasi prima. Itu. Bagus pertanyaannya Lanang. Sekarang Lanang bisa memahami. Bisa, Pak. Bisa, nih pelan-pelan nih. Bagus itu kalau nggak mungkin kalau ada yang ketemu hal-hal yang susah, nggak usah dipaksa. Pak saya belum paham, call Pak Guru boleh atau di Japri bisa. Apa saja silahkan tanyakan ke Pak Guru. Faktorisasi prima. Nanti Pak Guru punya kuis nanti. Terakhir siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Punya kuis nanti dapat hadiahnya berupa emoji. Emojinya ya emoji mungkin wajah yang tersenyum itu atau jempol kayak gitu bisa. Ada lagi yang lain? Atau mungkin ada hambatan pada saat mengerjakan LKPD-nya, bisa temanya bisa juga. Habis tematiknya, matematikanya, silakan. Ini ruang anak-anak. Ya. Nih, Repan. Gus Yogi biasanya ada nanya dia, misalnya tumben Gus Yogi. Saya mau nanya. Oh, Repan, silakan Repan. Di sana Pak Guru saya mau tanya tentang KB3. Di sana Pak Guru membuat lingkaran dan pendukungnya sebanyak 11. Tapi saya membuatnya 8 gagasan pendukung. Boleh, Pak? Boleh, boleh. Itu hanya contoh aja, Nak. 8 boleh, 5 boleh, silahkan. Boleh. Prinsip gagasan pendukung itu semakin banyak gagasan pendukung, berarti semakin benarlah ide pokok itu. Ya, kan sama dengan orang yang mendukung semakin banyak, berarti kan semakin percaya diri ide pokok itu. Gagasan pokok itu semakin kuat dia karena didukung oleh banyak. Boleh Pak 2? Ya boleh saja 2. Tapi kan yang sedikit jadinya kekuatan ide pokok itu. Tuh ya, boleh. Boleh jawabannya boleh Repan. Ya, Pak. Ya, yang lain lagi.
Atau ada yang ingin, Pak, tolong tampilkan hasil kerja saya, Pak, biar dilihat sama teman-teman. Nah, kan bangga ya, ditunjukin di sini kerjaannya capek-capek bikin. Ya, itu misalnya. Boleh, silahkan apa yang maunya anak-anak, boleh, silahkan. Seperti biasa, Bapak ingatkan, setiap ada jadwal diskusi, anak-anak pastinya sudah persiapkan, ya. Iya, Pak. Kan, Iya, apa Pak. yang... ya. Iya, Pak. Nggih, Iya, nggih. Pak. Ya. Pak Guru, Nggih, permisi Bagas mau buang air kecil Pak Guru ya. nggih, Bagas. Silakan, Bagas. Oh, ini sudah ada satu anak yang ini. Tadi Bapak post tadi, ini sudah ada yang ini. Coba guru lihat siapa ini orangnya. Oh, Olivia, Christine Olivia Dasania Setiawan, dia sudah bikin ini. Nah, ini pekerjaannya. Halo, Christine. Ya, Pak. Ya, lihat Pak Guru share ininya Christine. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Oh. Christine tonton ya videonya ya, sehingga pasti bisa nulis ini jadinya. Ya, benar. Nonton. Oh, nggih. Jadi coba bisa cerita dikit Christine. Yang Christine tonton tuh kayak apa? Coba ceritain dengan teman-teman dikit di sini. Ya, yuk. Coba. Dikit aja ya, silahkan. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, iya. Gus Yogi nonton, Gus Yogi. Dapat masuk ke kelas tadi, Gus Yogi. Belum, Pak, baru. Oh, belum. Iya, nggak apa-apa. Lanang? Dapat masuk ke kelas? Belum. Belum, Pak. Belum, nggih, nggih. Siapa lagi? Nadia? Tidak, Pak Guru. Dapat Belum masuk ke kelas, menonton. Nadia? Sudah, Pak Guru. Sudah. Ada yang bisa berbagi, ceritain sedikit? Desa Adat Pancar memiliki ritual unik yang masih lestari sampai sekarang, namanya ritual Maburu. Oh, ritual kayak gimana itu maksudnya ritual Miburu itu yang Christine simak itu kayak gimana? Yang Christine lihat. Apa saja di video itu yang Christine lihat? Banyak, Pak. Ya banyak itu kayak apa? Coba yang dilihat di videonya. Ayo. Ada apa saja? Ya nggak usah dibuka, diceritain aja sedikit. Bisa kan dapat nonton tadi. Saya nggak ingat. Tapi saya kurang tahu. Kurang tahu, oke. Mungkin ada yang mau berbagi, yang sudah sempat masuk ke kelas.
Saya Pak. Ya, coba Repan. Ya, silakan Pan. Ada yang saya lihat ada pengadek yang kesurupan Iya, lagi. ke Pura Tegal Penasaran. Ya. Kalau anak-anak simak di sana, yang paling mudah pertama anak-anak lihat kan ada orang pakai pakaian adat. Benar nggak? Benar kan? Iya. Benar. Kan itu paling mudah kita ceritakan. Pertama Pak Guru, saya melihat ada orang berpakaian adat di pura kayaknya itu Pak Guru. Pura yang disebutin Repan itu di daerah Panjer. Kemudian ada bendesanya berbicara. Bendesa adatnya berbicara. Ini dilaksanakan pada saat masa pandemi Pak Guru. Nah, kan gitu. Nah, kenapa dilaksanakan ini? Karena menurut mereka itu ini penting Pak Guru. Nah, mereka takut akan terjadi wabah lagi. Makanya ini penting walaupun di masa pandemi mereka laksanakan ini tetap dengan ada yang juga saya lihat pakai masker Pak Guru. Kemudian ada kesurupan yang dibilang tadi. Itu menunjukkan suasana religinya tinggi di pelaksanaan upacara itu. Sekarang tugasnya seperti yang di anak-anak lihat di layar, setelah anak-anak menyimak video itu, anak-anak membuat peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari video yang anak-anak tonton. Gitu. Di sini gagasan pokoknya, menurutnya Olivia itu tradisi memburu di desa adat Panjer. Nah, itu gagasan pokoknya. Bagus ini kerjaannya Olivia. Kemudian pendukungnya ada berapa nih Olivia? Ada 6 ya, 6 pendukung. Nah, ini bisa anak-anak simak. Bisa anak-anak lihat di sini ada berapa dia membuat gagasan pendukung, nak? 6. 6, ya. Ada 6. Ya, nanti 6 kayaknya Pak Guru. Ya, benar dah ini 6. Ya, udah bagus ini. Udah benar nih. 6. Ya. Jadi salah satu gagasan pendukungnya Pak Guru baca. Boleh Olivia baca juga, boleh juga. Silakan Olivia. Halo? Olip? Iya Pak. Silakan Olip baca gagasan pendukungnya. Karyanya Olip ini loh. Desa adat Panjer memiliki ritual unik yang masih lestari sampai sekarang, namanya ritual memburu. Oh, ini gagasan mendukung. Bagus ini, nak. Ini Pak Guru catatan, kasih catatan ini. Desa adat Panjer memiliki ritual unik yang masih sekarang, namanya ritual. Ya. Menurut ritual ini diawali dengan ritual ngawur. Yang ini dilaksanakan 3 hari sebelum Nyepi. Kemudian dilanjutkan dengan melestri. Selanjutnya mengaturkan upacara dan nginder bagung sebanyak 2 kali. Dan di dalam panen ini akan ada pengadengan yang kesurupan. Mari menuju Tegal Penasaran. Pura ya, menuju pura apa namanya, Tegal? Ke Tegal. Ya, lanjutin lagi. Nggih. Disimak nanti lagi videonya. Terus. Nah, peta pikiran anak-anak ini. Halo anak-anak, bisa mendengarkan suara Pak Guru nggih? Bisa Pak. Nggih. Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Nggih. Nah, peta pikiran yang anak-anak buat ini
Bisa menggunakan, kalau mau lebih bagus, bisa menggunakan buku gambar, ya, disajikan dengan kreatif boleh. Bisa menggunakan kertas HPS, apa saja bisa. Bisa menggunakan kertas manila atau kertas yang lain boleh. Kertas jagung boleh, kertas warna-warni boleh. Nanti model peta pikirannya tidak selalu digaris. Kalau ini sudah bagus bisa. Model yang lain anak-anak buat bisa kok. Boleh juga. Misalnya Pak Guru berikan contoh. Ini misalnya. Anak-anak gini kan. Boleh, silahkan. Kemudian anak-anak warnai. Warnai di sini, warnai. Boleh. Silahkan buat imajinasi anak-anak semenarik mungkin. Ini diwarnai. Silahkan kreativitas anak-anak sendiri silahkan. Itu. Ini. Nah, kemudian selanjutnya itu anak-anak melakukan sebuah percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Masih percobaan sifat-sifat bunyi. Ini anak. Percobaannya sangat sederhana, mudah. Coba nanti anak-anak lihat, yaitu tentang apa? Christine, Olive. Halo, Olive. Oh, sinyalnya mungkin. Nah, ini tentang membunyikan benda-benda. Bisa kaleng, piring, kardus, apapun itu yang anak-anak bunyikan. Kemudian kita lihat petunjuknya saja, nak. Nah, ini. Simaklah video pada link di bawah ini. Nah, nanti anak-anak pencet ini, muncul dah videonya. Kemudian seperti Olive tadi, sajikan dalam bentuk peta pikiran. Setelah itu, bersama teman kelompokmu atau anggota keluargamu, lakukan beberapa percobaan berikut. Coba siapa yang mau membacakan? Membantu Pak Guru. Saya, Pak. Nggih, silakan, Evan. Bersama teman kelompokmu atau anggota keluargamu, lakukan beberapa percobaan berikut. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Catat hasilnya dan bandingkan. Nah, catat hasilnya dan bandingkan. Apakah terjadi peristiwa yang sama atau berbeda apabila benda itu dibunyikan di dalam ruangan atau benda dibunyikan di luar ruangan? Silahkan, mungkin apa yang terjadi. Itulah tulis. Pernah anak-anak ke bioskop atau masuk ke sebuah gua atau di rumah anak-anak di ruangan tertutup. Pernah. Kemudian anak-anak mengeluarkan suara. Nah, hampir sama dengan itu, nak. Anak-anak lakukan percobaannya. Ya, nanti kalau di dalam gua misalnya anak-anak memanggil seseorang, weh, pasti terdengar suaranya, weh, 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 kayak gitu ya. Coba bisa anak-anak praktekkan. Nah, itu misalnya, wek, 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 itu misalkan. Coba silahkan anak-anak praktekkan. Ah, Pak Guru, nggak benar ini Pak Guru. Coba silahkan anak-anak praktekkan di kamar, di rumah anak-anak. Terus praktekkan di luar ruangan. Apakah begitu juga dia atau bagaimana? Ya, coba tulis di sini.
saya praktek di kamar mandi, saya bunyikan ininya, kayak gimana silahkan. Atau saya praktek di gudang yang tertutup, catat ini hasilnya. Tuh. Itu sih, gampang kan percobaannya? Susah, Pak Guru rasa. Itu. Nah, kembali lagi ke sini. Ini hasilnya. Coba kita lihat hasilnya siapa? Temannya siapa namanya? Olip ya. Dasania Setiawan. Bunyi botol terdengar lebih keras saat berada di dalam ruangan daripada bunyi botol di luar. Nah, Olip mana dia? Lip, halo Lip. Ya, Pak. Nah, lanjutin baca Lip, kerjaannya kamu ini. Bagus ini. Lanjut baca Lip. Apa yang terjadi karena di dalam ruangan dinding dapat memantulkan suara, di luar ruangan bunyi terdengar jauh lebih rendah. Selain karena tidak ada dinding sebagai pemantulan suara. Ya, benar. Jadi kalau di dalam ruangan ternyata bunyi itu memantul dia, Nak. Memantul dia. Makanya ada misalnya nang lanang. Pandre jadinya, padahal pandre kan gitu. Memantul dia, Nak, ya. Nah, itu namanya ada gaung, ada gema, Nak. Kalau dia di Suasana luar, sekitar juga ramai sehingga suaranya terdengar lemah. ya, kalau di luar itu kan dia terbuka. Jadi diserap ininya, suaranya itu. Sehingga terdengar kecil ya suaranya kalau di luar. Nah, ini gininya. Nah, ini dia. Ini dia. Bentar dulu. Nah, jadi berbeda dia apabila anak-anak mengeluarkan bunyi di dalam ruangan itu sangat berbeda dengan bunyi yang dihasilkan di luar ruangan. Berbeda dia. Ini dia, Nak. Nah, ini dia. Nah, coba siapa yang mau membaca ini dulu, Nak? Yuk. Yang mau yang ingin jadi Kurang gede bacanya, Pak. kurang gede. Oke. Ya. Oh. Saya Pak Guru. Siro nih, Keng, Olivia. Oh iya. Silakan, Olip. Kita bisa menemui gendang di Indonesia. Pernahkah kamu menemui gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini ke sebuah ronggang yang terdapat di bawah kulit. Bentuk ronggang memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang ronggang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ya, bagus. Selanjutnya, giliran yang lain, teman yang lain membantu membaca. Yang lain mana ini? Saya lagi boleh nggak, Pak? Oh, ya boleh dah. Olip, silakan Lip. Semangat, Olip. Satu aja dulu. Siapa tahu temannya ada nanti yang di bawah ini. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengeluarkan pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantulkan jika di dalam perambatan dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dan dinding atau besi. Ya, yang lain sekarang. Kalau tidak, Pak Guru panggil. Saya, Pak. Ya.
Sido niko. Kindumun. Revan. Ya, silakan. Repan. Dia. Mana dia? Ya, ntar dulu. Pak Guru. Oh, mana dia? Ini dia, Pan. Udah, Pan? Penyerapan bunyi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaan lunak. Benda yang demikian disebut perendam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kardam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Iya, bagus. Jadi dari apa yang sudah dibaca oleh dua temannya tadi, jadi anak-anak mengetahui bunyi itu bisa dipantulkan dan bunyi itu juga bisa diserap, ya. Lalu dipantulkan oleh dinding yang keras. Ya, bisa bunyi itu selain bola, misalnya anak lempar pada dinding, memantul dia. Ternyata bunyi juga bisa memantul. Kemudian bunyi juga bisa diserap oleh benda-benda yang permukaannya apa, Nak? Diserap oleh benda yang permukaannya Lunak. iya, permukaannya lunak. Seperti apa itu maksudnya lunak? Tidak keras, ya lembek, tidak keras seperti kain goni, karpet, kardus, kemudian styrofoam, pokoknya lunak dia. Apa lagi? Kardus, kemudian di sini busa, ya busa maksudnya bisa. Seperti di dinding-dinding gedung-gedung atau bioskop itu di dindingnya itu ditempeli dengan kain atau karpet atau kain wall. Tujuannya agar suara audio pada bioskop itu tidak menggema dia. Tidak menggaung dia, Nak. Tidak menimbulkan suara pantulan dia. Jadi Pak Guru bertanya kembali, jadi bunyi itu bisa dia diperlakukan dua, yaitu yang pertama dipantulkan dan yang kedua itu bunyi juga dapat diapakan anak-anak? Diserap. Dia bunyi yang diserap oleh benda-benda yang bersifat Lunak. lunak. Oke, benar. Nah, selanjutnya ini siapa yang mau membantu Pak Guru membaca ini? Saya, Pak. Ya. Nadia, silakan Nadia. Olivia, Pak. Olivia. Yang lain? Olivia sudah, Revan sudah. Yang lain ini kemana? Yuk. Saya, Pak. Ya, Senja. Habis Senja, Nadia. Ya. Silakan. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai berucapkan. Bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ya. Bagus. Nah, jadi bunyi yang dipantulkan itu yang salah satunya disebut dengan gaung atau nama lainnya apa, Nak? Kerdam. Kerdam, ya, gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini terjadi
apabila sumber bunyi dan dinding pantul itu jaraknya apa? Jaraknya? Tidak jauh. Iya. Iya, benar. Jaraknya dekat. Nah, misalnya tembok, dinding-dinding tembok atau temboknya keras dia, atau seperti keramik misalnya dinding-dindingnya itu keramik. Anak-anak bersuara dekat dengan dinding tembok anak-anak yang bahannya dari keramik itu atau marmer misalnya dindingnya itu. Jadi akan menimbulkan gaung atau nama lainnya kerdam. Nah, apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam itu berarti bunyi pantul. Ya, bunyi pantul yang terdengar sangat cepat. Maksudnya, misalnya begini, nak Bapak berikan contoh. Nadia, langsung dah digini dia. Langsung dia memantul karena jarak sumber bunyi dengan dinding pantul itu dekat dia, nak. Belum selesai mengucapkan. Nadia, sini, Nadia sini, Nadia sini, Nadia sini. Nah, itu dia bersambungan. Itu namanya gaung atau kerdam. Nanti ada bunyi pantul yang seperti ini. Nadia sini. Baru setelah beberapa menit terdengar, Nadia sini. Nadia sini. Nah, kan biasanya di gua-gua itu kan gitu, nak. Terus timbullah suara lagi. Terus timbul lagi suara. Nah, gitu nak. Gitu nak ya. Tuh ya, jadi ada jarak dia waktu suara lanjutannya itu ada jaraknya seperti itu. Nah, kalau dia gaung atau kerdam, jarak sumber bunyi dengan pantul itu dekat dia, sehingga belum selesai bunyi itu belum berhenti sudah dipantulkan dia. Kalau yang selanjutnya ini ada lagi namanya gema. Nah, siapa yang mau membacakan ini nak, gema ini nak? Silahkan. Oh, Nadia sekarang kan tadi kita sepakat Nadia. Silahkan Nadia. Kalau ketua kelas harus aktif ya. Paling aktif harus ketua kelas. Ayo silahkan. Gambarnya Pak Guru. Nggih. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ya, lanjutin di bawahnya. Gema sering terjadi di gua-gua, lebah-lebah, dan bukit-bukit lembah. yang jaraknya jauh. Lembah gitu ya, bukan lebah. Serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau goa. Terima kasih. Ya, bagus. Bagus. Nah, jadi kalau berbeda dengan gaung atau kerdam, nah, kalau gema ini jauh jarak sumber bunyinya, nak. Misalnya di bawah jembatan gitu bisa, di bawah kolong jembatan atau di goa-goa itu. Sumber bunyinya itu jauh dengan dinding pantulnya. Sehingga bunyi pantul itu muncul setelah bunyi asli selesai, baru dia bunyi pantul muncul. Jadi atau dengan kata lain, bunyi pantul itu akan terdengar setelah bunyi asli selesai terucap. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua, bisa memanfaatkan. Ini seperti apa caranya? Coba anak-anak mungkin dengan gelombangnya ini diukur, ada caranya untuk mengukur gelombang. Bisa anak-anak cari lagi, dalami lagi seperti apa dengan mendalami di informasi-informasi di internet seperti apa sih caranya. Nah, boleh silahkan didalami itu. Anak yang menambahkan itu. Jadi prinsipnya ada bunyi pantul itu ada dua. Apa saja, nak?
Ini pantul itu ada dua, apa saja? Yang pertama, Siapa? ya Repan. Yang pertama gaung atau kerdam. Yang kedua gema. Iya, bagus, Repan. Nah, bagus, bagus. Ada yang ditanyakan dari apa yang kita diskusikan? Mungkin belum jelas atau apa? Nggak ada Pak Guru. Nggak ada, oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nak. Silakan, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ingat nanti ya, Bapak akan kasih soal sebagai bahan. Nah, tadi anak-anak belajar hari ini itu akan Bapak teskan kembali. Coba nanti di akhir-akhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan KB. Repan. 4 KB 4 tema 1 subtema 2. Saya belum dinilai. Oh, belum dinilai. Nggih. Coba Pak Guru lihat. Langsung Pak Guru sekarang lihat. KB. Kita lihat. KB 4, subtema 2. Ini dia. Ini Pan ya? Oh, ini belum Bapak ambil. Repan. Repan mana dia? Nih. Ini Pan, benar ini Pan. Nggak kelihatan Pak. Oh, belum Pak share screen ya ya. Bentar dulu. Pak izin share screen dulu. Terlihat Pan? Terlihat Pak. Nah, kan ini pekerjaannya Repan nggih. Nggih. Nah, perbedaan bukanlah penghalang. Nah, ini gagasan pokoknya, ini gagasan pendukungnya. Wow, lengkap ini. Ada 6 gagasan pendukung. Kemudian yang gagasan pokok yang kedua, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Ini gagasan pendukungnya. Wah, bagus. Ya, siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukungnya ya. Kelas-kelas terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih. Wah, hebat ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Teman-teman semua, untuk Repannya. Ya, bagus. Ini apa namanya? Ini karyanya luar biasa ini. Bagus ini Repan. Ini kerja keras ini. Kalau nggak ada gini, nggak ini. Ya. Yang kedua, nah, ini bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan. Apa saja ini bentuk kerjasamanya? Membantu orang tua membersihkan rumah, ya benar. Ikut menjaga sarana dan prasarana umum di lingkungan sekitar, benar. Membersihkan saluran air, oke.
berpartisipasi dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Ya, benar juga. Bagus sudah ini. Yang selanjutnya. Nah, coba Repan yang membaca sekarang, Pan. Area Repan. Satu, kerja bakti ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir saat masih hujan. Saluran air menjadi bersih dan lancar. Iya. Dua, dalam memperingatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, saya bersama keluarga dan tetangga memasang bendera merah putih di rumah dan di depan gang perumahan. Tiga, saya membantu orang tua membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca jendela. Empat, kerja sama yang terakhir ini saya ikut menjaga kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, seperti tidak mencorcer tembok dan tidak membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya, jika sikap kerja sama dalam keberagaman sering dilakukan, dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, bagus. Tepuk tangan, Repan, bagus. Nah. Jadi sangat lengkap sekali. Sudah dijelaskan oleh Repan ini. Terima kasih Repan. Ini kerjaannya bagus, tulisannya juga udah bagus ini. Tegak tulisannya, K-nya panjang ke atas, P-nya turun ke bawah, udah ini bagus. Ini selanjutnya, ini videonya ini Pan ya? Ya Pak. Coba kita lihat siapa videonya Repan. Oh, dia juga sudah jadi YouTuber ini Repan. Terlihat ya di layar? Tidak Pak. Terlihat Pak Guru. Lihat, Pak. Lihat Pak. Saya bersekolah di SD Negeri 1 Abjar. Kali ini saya akan mempresentasikan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal saya. Langsung saja kita bahas. Ada 4 macam bentuk kerjasama dalam keberagaman. 1. Kerja bakti membersihkan saluran air atau got. Kerja sama ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Saluran air menjadi bersih dan lancar. Yang kedua, ikut berpartisipasi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Hari Kemerdekaan, saya dan keluarga memasang bendera merah putih di depan gerbang dan memasang bendera di depan gang perumahan. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah. Saya membantu orang tua membersihkan rumah seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan kaca jendela. Yang keempat, ikut menjaga sarana dan prasarana umum di lingkungan sekitar.
Kerjasama ini saya lakukan dengan boleh mencoret-coret tembok dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kesimpulannya adalah jika kerjasama dalam keberagaman sering Sing tawar aku sing bisa ngene ngedit. akan menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih Om Santi Om. Wah, hebat. Tepuk tangan lagi. Wah, videonya luar biasa. Gimana menurut anak-anak videonya? Bagus nggak? Bagus. Iya. Bagus, Ada Pak. itu namanya mempresentasikan ya. Ya, sesuai dengan LKPD-nya udah diterapkan oleh Repan. Jadi gaya bahasanya, gesturnya, gerakan badannya tadi bagus sekali ya Pak Guru begini kan. Nah, tadi sangat luar biasa. Ya. Mana dia ini? Pak berikan skor langsung. Nanti bisa dilihat skornya, Repan. Iya, Pak. Terima kasih, Repan. Sama-sama. Sudah Bapak kembalikan. Oh. Yang lain menyusul Bapak akan lihat. Nah, seperti itu karya. Mungkin yang lain ada Pak ini? Guru, Ya. saya kok belum dinilai KB 6, KB 7, KB 8, KB 9, KB 10, KB 11, Pak. Iya. Ya, memang benar, Nak. Banyak masih yang belum Bapak Guru periksa, tapi akan Bapak periksa, Nak. Jadi, bersabar saja. Semua usaha anak-anak akan Bapak Guru periksa. Atau Lanang ingin Bapak Guru tunjukkan ya? Pekerjaannya di sini, boleh? Iya, Pak. Ya, yang KB berapa? Yang KB berapa, Lanang? 7. KB 7. Matematikanya apa? Matematika ini ya? Matematika. Baik, baik. Akan Pak Guru tunjukkan. Pak Guru izin share screen. KB berapa, Lanang? Bisa diulang? 7. KB 7 KB nggih. 7. Nggih. Tugas Lanang. Lanang. Belum masuk di sini ya? Lanang sudah ada gini. Oh ini Lanang DJ ini ya? Iya, Pak. Nggih. Baik. Wah, ini hebat, ini anak hebat ini juga. KB 7. Wah. Tentu wow, kelihatan nak? Kelihatan Pak Guru. Baik. Pak. Ya. Itu Lanang. Bilangan prima. Tentukan bilangan prima antara 21 dan 36. Nah, gitu ya? Iya. Ya. Bagus, ini sudah dijawab. Ada 23, 29, dan 31. Ya, sudah. Benar ini teman-teman. Gus Bagas kayaknya. Benar Pak Guru. Nggih, makasih Gus Bagas. Oh. Sudah Lanang, sudah diperiksa yang nomor 1, benar jawabannya Lanang. Berarti Ya. Lanang sudah bisa ini membedakan. Mencari maksud Pak Guru bilangan prima. Sudah.
Kemudian yang nomor 2. Antara 42 dan 48. Ayo dikoreksi. Nomor 2 bagaimana, Nak? Halo, anak-anak. Sudah benar, Pak. Sudah Sudah benar, Pak. Iya. Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, baik. Nomor 2 sudah benar. Nomor 3. Saya sudah benar, Pak. 47 dan 53. Iya, benar juga. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 3 juga nomor 4 juga benar ya. Saya benar, Pak. Nah, Benar. ya ini Bapak koreksi semua. Jadi jawabannya benar. Nah, bagus. Ini Pak Guru kasih skor langsung ini, Nak. Oh. Bisa dilihat. Bisa, Pak Guru. Nah, Bapak kembalikan. Ya, yang lain akan Bapak periksa juga. Mohon bersabar ya. Ya. Ya, Pak Guru. Sudah Bapak kembalikan. Sekarang ada lagi yang ditanyakan. Lanang udah jelas ya penjelasan Pak Guru? Sudah, Pak. Nggih. Kasih semangat Lanang nggih. Semangat belajar nggih. Pak Guru, Ya, waktunya sudah lewat. waktunya sudah lewat. Oke, sekarang waktunya kuis. Pak, boleh tambahan waktu? Boleh, boleh. Silahkan. Ada yang mau didiskusikan lagi? Boleh. 15 menit. Silahkan, Gus Yogi. Pak, yang video ngedit itu aplikasinya bebas ya, Pak ya? Oh, bebas. Apa saja boleh, Nak. Apa aja yang anak-anak miliki, yang mudah menurut anak-anak. Silahkan buat semenarik mungkin. Catatannya, nah ini Pak Guru kasih tambahan lagi sedikit, Nak. Ini karena kita melakukan kegiatan belajar di sini, isi identitas anak-anak pertama. Salam sehat, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gus Yogi Suniantara. Saya sekarang di kelas 4 sedang melaksanakan kegiatan belajar ini yang dibimbing oleh Bapak Guru Iputu Ardika. Itu misalnya. Isi dulu di pertama itu. Ya. Ya anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Setiap Ya, Pak. Pak. Iya, Oke. Pak. Setiap video itu harus anak-anak isi nama, kemudian itu kegiatan belajar berapa, kemudian isi nama Pak Gurunya dibimbing oleh Pak Iputu Ardika. Gitu. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang kerjasama dalam keberagaman. Ayo kita simak. Boleh diisikan instrumen musik? Boleh, silahkan. Silahkan kreativitas anak-anak. Silahkan semenarik mungkin. Boleh lebih real dia, boleh. Kalau tadi kan gambar ditunjukkan oleh Repan, gambar orang bersihkan got, gambar dia, atau langsung misalnya orang tua anak-anak dengan ibu, kakak, gotong royong membersihkan rumah langsung, boleh juga. Silahkan kreativitas anak-anak. Oke?
Oke. 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 Ya. Oke. Ada lagi? Enggak, Pak. Nggak. Gus Yogi, gimana? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Sekarang kuis yang terakhir ya. Ya. Di jawabannya di kolom chat. Ya. Bersiap. Ya. Sebutkan 2 sifat bunyi yang kita pelajari hari ini. 2 sifat, bukan macamnya, tapi sifatnya. Nah, ya, oke. Ya. Udah ada yang menjawab. Paling pertama jawab Yogi. Ya, oke, benar jawabannya. Ya, Gus Bagas juga, Repan, Lanang. Ya. Yang kedua, Bapak ingin bertanya langsung. Ya, memantul dan menyerap. Ya, jadi sifat bunyi itu ada memantul dan menyerap. Ya, sudah bagus jawaban anak-anak. Semua sudah menjawab di kolom chat. Sekarang pertanyaan Pak Guru yang kedua. Kebalik ini sekarang. Siapa yang ingin menjawab? Nah, siapa yang ingin menjawab? Baru Pak Guru kasih pertanyaan. Ya, yuk. Berarti ini seperti menantang ini. Nah, ini baru Pak Guru yakin ini. Yuk. Silakan. Pak Guru, Ya. saya izin keluar ya. Ya, silakan Olip. Siapa Selamat yang sore, Pak Guru. Ya, sehat-sehat Olip. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Atau Pak Guru panggil satu-satu. Guru, Senja. saya Pak Guru. Oh, Gus Bagas. Oke, Gus Tapi Bagas. jangan yang susah-susah, Pak. Ya, enggak susah, enggak. Ya, bagus. Nah, Pak ini senang dah Pak Guru kalau gini. Ya, Gus Bagas. Menurut Gus Bagas, apa itu gema, Gus Bagas? Suara yang memantul. Suara yang Kalau gaung? Suara yang memantul dalam ruangan. Kalau gema, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Luar dan dalam. Luar dan dalam. Lalu, apa perbedaan antara gema dan gaung? Tunggu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Diceritain aja, Gus. Yang tadi Pak Guru jelasin itu. Gaung di ruang tertutup, gema di ruang yang terbuka. Gaung di ruang tertutup. Kalau gema Yang di ruang yang terbuka. di ruang yang terbuka. Oke, bagus. Yang lainnya, itu sudah bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Gus Bagas. Ya, luar biasa, udah berani. Ya, pokoknya yang berani aja yang Bapak gini kan, yang mau berani, yang tahu tapi diam itu susah nanti. Siapa yang mau lagi diskusi dengan Pak Guru? Ya, Gus Yogi. Lanjutannya Gus Yogi. Menurut Gus Yogi, gaung dengan gema itu apakah sama? Apa letak perbedaannya, Gus Yogi? Perbedaannya. Perbedaannya gaung itu
perbedaannya gaung itu suaranya tidak memantul, Pak. Suaranya tidak memantul. Iya, oke, bisa juga ya. Yang lainnya, siapa yang... Ya, bagus Gus Yogi. Ya, makasih Gus Yogi. Makasih Pak Guru. Baru, ya, 2 orang pemberani sudah berani berhadapan di medan tempur. Ya, setelah dia, ya Repan. Menurut Repan, sama nggak gaung dengan gema? Berbeda Kenapa berbeda? karena gaung ruang terbuka dan tertutup suara cepat memantul. Kalau, ya, Misalnya Bagas. Ya. Bagas. Ya, ya. Itu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Ini lebih gini natural jawabannya ya, bagus. Yang lain, ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Senja. Gaung suara pantulannya nggak jelas. Kalau gema suara pantulannya jelas. Contohnya kayak gimana? Kalau gaung itu itu. Kalau gema? Kalau gema terdengar, Pak, terdengar jelas. Terdengar jelas. Kalau gaung, kalau gema, i. Kalau gaung gema, i. Ya, ini semua jawabannya bagus-bagus ini. Mungkin ada yang lain. Ayo, ini semakin beragam jawabannya ini. Ayo. Nanti coba anak-anak dalami lagi di rumah ya. Seperti apa sih gaung ini maksud Pak Guru? Ya, Pak. Seperti apa sih gema ini maksudnya Pak Ya Guru? Pak Guru. Coba didalami nanti di rumah. Ya. Nanti Pak Guru akan share di grup gininya, materinya itu. Iya, Ya. Pak. Iya. Pak Guru. Ya. Ya, Pak Guru akan cukupkan dulu ya karena waktu ini ya. Ya Pak Guru. Ya. Anak-anak silakan lagi dipelajari lagi gaung, gema itu apa perbedaannya. Ya. Ya Pak Guru. Ya, Ya, Pak baik. Guru. Nah, Ya kita Pak Guru. kita tutup dulu sekarang, tapi dulu Pak Guru lihat dulu kameranya diaktifkan karena sudah selesai Pak Guru share screen. Wah, ini muka-muka kecapean kayaknya ini. Gara-gara gaung dan gema ini. Sebenarnya gini nak, gaung itu kan nama lainnya kerdam, gema. Perbedaannya sebenarnya persamaannya ya sama-sama memantul dia nak. Memantulkan bunyi dia sama-sama memantulkan bunyi. Perbedaannya kalau gaung itu pantulan bunyi itu lebih cepat dia muncul nak. Misalnya kayak gini misalnya. Dia sini, langsung dah terjawab pantulannya. Dia sini, 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 dia sini. Gitu. Itu misalnya cepat dia. Kalau itu namanya gaung atau kerdam. Kalau gema, ya, dia jarak sumber bunyi dengan sumber pantul itu berjauhan dia nak. Sehingga bunyi pantul itu terdengar setelah selesai anak-anak berbunyi. Itu contoh misalnya. Nadia makan. Setelah beberapa detik baru muncul Nadia makan. Nadia makan. Nah, kan gitu sehingga makanya di gua itu terlihat serem dia. Ada bunyi-bunyi yang kedengaran setelah ada suara itu. Kalau dia gaung atau kerdam, Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan. Nah, gitu dia gaung atau kerdam. Cepat dia memantul. Nak.
Belum selesai Nadia makan sudah dipantulkan. Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan. Kalau Gema, Nadia makan. Baru nantinya sekian detiknya terdengar. Nadia makan, Nadia makan, Nadia makan. Ya, itu ya. Jadi makanya bisa digunakan untuk mengukur, nak. Bisa digunakan untuk mengukur kedalaman sesuatu. Misalnya laut bisa digunakan gaung. Ada alatnya pendeteksinya. Bisa dia digunakan untuk mengukur dengan gelombang bunyi itu. Oh, sekian gini dalamnya laut, sekian gini dalamnya jurang. Ya, itu perbedaannya. Jadi Bapak Guru ulang lagi sekali perbedaannya antara gaung dengan gema. Kalau gaung, bunyi pantul cepat terdengar dia. Gus Yogi capek, Gus Yogi capek, Gus Yogi capek, Gus Yogi capek. Nah, gitu misalnya. Kalau repan kiap, repan kiap, repan kiap, repan kiap, repan kiap, waham, 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 waham. Itu misalnya. Ya. Kemudian kalau gemanya beda lagi. Siapa Dina namanya, Budi Asni Dina ya. Ya Pak Guru. Ya. Dina sini, Dina sini, Dina sini. Nah, setelah selesai baru dia bunyi pantulnya itu gaung itu. Itu gema ya. Itu gema, agak beda dia. Itu gema dia. Biasanya terjadi di gua, digunakan untuk jarak pantulnya jauh dia, nak. Sehingga jadi bunyi itu mau sampai di dinding pantul itu perlu waktu dia, jauh dia jaraknya. Jadi bukan karena di dalam ruangan, di luar ruangan, bukan itu yang menyebabkan perbedaan. Ya Nadia? Ya. Nadia? Iya. Ya Pak Oke. Guru. Ya. Itu saja dulu. Mohon sekarang di ya. Lanang aksip, lanang aksip, lanang aksip, lanang aksip, lanang aksip. Misalnya, ya. Ya, silakan diakhiri dengan berdoa. Siapa? Saya Pak. Ya, Pak. Saya Ya. Pak. Saya. Sebenarnya Pak Guru ingin Bapak Guru lebih mengetahui kalau sering berdiskusi dengan anak-anak kemampuannya. Oh, ini anak yang betul-betul ini paham gini ya. Kelihatan di sini ya. Tapi nanti kita akan diskusi terus, nak. Tiap ada gini di akhir kegiatan tuh Pak Guru akan kasih lempar-lempar pertanyaan, bukan lempar batu ya. Dilempar pertanyaan, anak jawab, Bapak lempar, jawab. Gitu. Di depan kedek-kedek ya. Ya, oke. Dipimpin sekarang oleh Naila. Naila soalnya ketawanya luar biasa, ini membuat kita juga ikut ketawa jadinya. Oh, sembunyi dia. Nah, Guru serahkan ke ketua kelas saja. Siapa sekarang ini? Tolong dicatat nih. Ini dapat tugas baru ketua kelas. Giliran memimpin doa. Tolong ketua kelas. Nadia. Iya Pak Guru. Nadia nanti mengkoordinir teman-temannya. Kamu, K sekarang mimpin doa bukaannya ya. K sekarang nutup doanya. Nadia nanti. Biar Pak Guru nggak terus nyebut-nyebut. Mimpin doa, nak. Akhiri mimpin doa, nak. Oke, Nadia. Nanti Nadia silahkan koordinir teman-temannya. Lewat Japri, silahkan. Ya, Nadia. Ya Pak Belajar. Guru. Ya, belajar jadi pemimpin. Silahkan dulu, Nadia. Tunjuk dulu. Siapa aja memimpin doa dulu sekarang temannya. Boleh. Dia. Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru suaranya. Pak Guru, suaranya. Baik, terima Pak. kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mengingatkan. Bapak Guru senang sekali dapat berdiskusi dengan anak-anak. Pak Guru memahami seperti apa kebutuhan anak-anak, kemampuan anak-anak. Jadi Pak Guru lebih tahu jadinya. Tolong belajar dengan baik, semangat belajar di rumah.
Karena kerja keras anak-anak pastinya akan ada hasilnya nanti, ada hikmahnya nanti bagi anak-anak sendiri. Oke, sampai bertemu, salam sehat. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Om. Oke, Pak Guru boleh keluar, Pak Guru. Pak Guru. silakan. Selamat sore. Selamat sore, Gus Yogi, Selamat sore, Pak Gus Guru. Bagas. Selamat sore Pak Guru. Silakan, selamat sore anak-anak semua. Salam sehat.